Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, memberikan kita iman Islam, tergerak hati, tergugah jiwa, hadir ke masjid yang mulia ini dalam rangka menjadikan salat maghrib sambil kita berniat i'tikaf, mendengar tausiah sebagai instrumen untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan uswah hasanah, contoh bagi kita sekalian. Hadirin wal hadirat yang mulia, dalam kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi, salah satu bab yang beliau bahas dalam kitab tersebut, Kitabun Jami'ud Da'awat, bermula kitab yang menyatakan tentang kumpulan doa-doa. Memang secara umum kitab Al-Azkar merupakan kitab yang berisi tentang doa-doa, baik doa-doa yang berhubungan dengan salat maupun doa-doa yang berhubungan, sebagai pesan kepada kita semua yang bermakna bahawa Allah bukan hanya sekedar menyuruh kita salat, Allah bukan hanya sekedar menyuruh kita puasa, Allah bukan hanya sekedar menyuruh kita membaca Al-Quran, Allah bukan hanya sekedar menyuruh kita untuk berinfak, wakaf, sedekah, Allah bukan hanya sekedar menyuruh kita untuk menunaikan haji dan umrah. Akan tetapi di antara perintah-perintah Allah yang mesti kita kerjakan meskipun hukumnya sunat adalah ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan permohonanmu. Berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan kukabulkan setiap permintaanmu. Bermohonlah kepadaku, niscaya akan kuijabahkan apa saja yang kau minta. Maka Nabi menyebutkan dalam hadisnya, ad-du'a'u huwal ibadah. Bermula doa itu ibadah. Doa itu menjadi ibadah lisan kita. Di tengah-tengah kadang kita menghibah orang, memfitnah orang, menghina orang, mencaci maki orang. Dari 24 jam yang Allah berikan dalam sehari, manfaatkanlah ibadah lisan ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a'u huwal ibadah. Bagi kita manusia mukmin, meskipun Allah sudah berjanji bahawa setiap doa pasti dikabulkan, tapi bagi kita mukmin, dikabulkan atau tidak, yang penting bagi kita adalah sudah mendapatkan pahala dikala berdoa. Dikabulkan atau tidak, tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepadanya, maka kita sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadat. Bahkan Nabi juga berpesan kepada kita, laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala minad du'a. Tidak ada yang lebih mulia di hadapan Allah, tidak ada yang lebih dicintai minad du'a, kecuali doa. Jadi orang berdoa itu orang-orang yang spesial di hadapan Allah, orang-orang yang dicintai dan dihargai Allah. Maka setiap apa yang dia ucapkan Allah kabulkan. Tidak ada yang sesuatu yang mulia, kata Nabi, minad du'a, kecuali doa. Maka rugilah manusia bila hari-harinya enggan, tak pernah ia berdoa. Sejak tadi malam sampai ini udah masuk malam lagi, ini ada manusia yang belum pernah berdoa kepada Allah dalam hari ini. Orang berdoa itu dicintai Allah. Kenapa? Karena orang yang berdoa, ia meminta, bermohon kepada Allah, gemelakai ba Allah, gegemadai ba Allah. Berarti tatkala ia meminta, menunjukkan bahawa dia itu lemah. Karena dia merasa dirinya lemah, maka butuh kepada yang maha kuat. Dia sadar bahawa dirinya miskin, maka butuh kepada yang maha kaya. Dia sadar bahawa dirinya bodoh, maka ia butuh kepada yang maha pintar. Dia sadar bahawa dirinya makhluk, maka butuh kepada Khaliq. Ia sadar bahawa dirinya abid, dia butuh kepada ma'bud, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia paling sombong di dunia ini adalah manusia yang enggan pernah mengangkat tangan bermohon kepada Allah. Merasa segala-galanya adalah miliknya, merasa segala-galanya apa yang dia peroleh adalah atas kerja kerasnya. Inilah bahaya urung-urung hana berdoa, berdoa. Lebih le buka HP daripada geling jero kaya. Padahal yang mulia di hadapan Allah, kita menyadari diri bahawa kita ini lemah, kita ini hamba, kita ini makhluk, butuh kepada Khaliq. Bahkan Nabi juga berpesan, kalau seandainya kalian mau bahagia di kala susah, mau bahagia di kala menderita, fa'akthirud doa firraha, perbanyaklah doa di kala senang. Menyoproleh senang hati, tu watai sakit, bahagia tu watai kasih. Senang hati watai mutasi, bahagia watai hanale jabatan. Sering-seringlah berdoa tatkala bahagia, maka Allah akan membahagiakan pula kita pada saat kita susah, gelisah, menderita dan seterusnya. Banyak pula orang bertanya, rasa-rasanya tiap saat, tiap waktu, tiap jam, tiap detik ku meminta, memohon kepada Allah, tapi lagi-lagi sang doa-doanya yang kali talakai, yang kali ta mohon ba Allah, hana dede, tak pernah diijabahkan, tak pernah dikabulkan. Setelah dianalisa oleh para ulama, di antara doa kita tidak mustajabah disebabkan karena kita tidak punya adab dalam berdoa. Hana adab dan dalam doa. Padahal adab itu jangankan meminta kepada Allah, meminta kepada sesama manusia saja harus punya adab. Baila talakat ya ablaw mentong na adab. Mestinya begitu meminta kepada Allah. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya, dinukil oleh Imam Nawawi dalam Al-Azkarnya, menyebut 10 adab dalam berdoa jika mau doa itu mustajabah. Di antaranya hana mandum beyon untuk apa tiplu hana mandum dua saleh boh mendem. Kalau kita mau doa kita mustajabah, jaga adab, lihat kapan kita mesti berdoa.
Pertama kata Imam Ghazali, carilah al-azmanus syarifah. Ketika engkau mau berdoa, carilah waktu-waktu mulia. Al-azmanus syarifah, carilah waktu-waktu mulia. Mana waktu-waktu mulia? Kata Imam Ghazali, Yaumul Arafah, hari Arafah, 9 Zulhijjah, Titun 3. Yang kedua, Yaumul Aidaini, 2 hari raya, Aidul Fitri dan Aidul Adha, Titun 2. Yang ketiga, Yaumul Jumu'ah, Uro Jumaat, Minggu 3. Yang keempat, sebelum sahur 1/3 malam, sehari sekali. Itu al-azmanus syarifah, wate-wate mulia. Berapa banyak orang tak pernah berdoa baiklah dan pegah dalam al-azmanus syarifah. Jangankan kita mau bilang dia bisa bangun 1/3 malam, jangankan ia mau berdoa pada hari Jumaat, jangankan mau berdoa pada Yaumul Arafah, mau ba'ura raya, kadang-kadang tua dan berdoa wa Allah Subhanahu wa taala. Aduh minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kalimat-kalimat itu. Berapa banyak orang-orang yang seperti itu. Ura Jumaat, jangankan mereka berharap, kita berharap bangun jam 1/3 malam sebelum sahur bermohon kepada Allah. Ada kalanya kadang-kadang tunggu mutuah mura Jumaat manteng imam kata assalamualaikum baru terus. Kapan ia berdoa? Assalamualaikum imam meganyan pergi getakan aju 2 detik 2 minit kali semayang. 2 aju. Hanadu ala buat jara mu 2 minit melai minit ndak mau. Kenapa? Inilah manusia paling sombong. Iblis saja, iblis. Nanturi iblis. Benar tolong. Iblis sudah dilaknat oleh Allah, dikeluarkan dari surga, diusir dari surga, dijanjikan, dijamin masuk ke neraka jahanam. Masih berdoa. Yang iblis sudah dilaknat, dikeluarkan dari surga, diusir dari surga, dapat jaminan neraka jahanam baginya. Rabbi fa'amdirni ila yaumi yub'atsun, ya Tuhan panjangkan usiaku sampai hari kiamat. Ini iblis. Mai tanya ke hana lagi iblis. Ya minimal lah tanya dah iup iblis lah walaupun bertadat. Tapi ke hana lagi iblis maksudnya. Mentingkat iblis begitu ia berdoa tak merasa dia sombong dan dia yakin bahawa apa yang diucapkan akan diterima Allah benar. Kata Allah, qala innaka minal mundarin. Hai iblis, panjang usiamu sampai nanti kiamat tiba. Goda anak manusia bila kau bisa menggodanya, tapi engkau tidak akan bisa menggoda manusia-manusia ikhlas dari umat, dari hambaku, kata Allah. Nyan iblis. Al-azmanus syarifah, jangan pernah kita lewatkan ini. Bukan hanya sekadar al-azmanus syarifah bila mau berdoa. Yang kedua, al-ahwalus syarifah. Kata Imam Ghazali, berdoalah dalam kondisi-kondisi mulia, dalam keadaan-keadaan mulia. Mana keadaan-keadaan mulia? Ketika hujan turun, nyo kamu teh hujan, mustajabah doa. Al-ahwal asy-syarifah. Ketika hujan turun, salah satu adab kita berdoa kepada Allah, dan di antara doa yang diajarkan, Allahumma shayban nafi'a. Ya Allah, jadikan hujan yang turun ini bermanfaat. Maka adanya bertanya hujan baik dah denak, baik bengeh degu hujan, baik dah hina hujan. Tak kata hujan kakun aat hujan. Can pong mata rumah. Hanato bajai, hanato lu, hanato paji, hanato jakruk. Bengeh kadang hujannya. Padahal pada saat hujan, pada saat itulah di antara tempat mustajabah doa, kata Imam Ghazali. Dan hujan itu keberkahan, ma'ul mubarakah hujan itu. Air hujan itu air berkah, maka adanya menyenatinya mutabah doa, wate hujan yu mana? Mana hujan?
Hujan itu membawa keberkahan. Saya ini pernah ke rumah sakit jiwa dalam bidang, karena saya juga mengajar bidang itu, bidang konseling. Di antara terapi orang sakit jiwa, mandi hujan, terapi air hujan. Ya nurung pokok bisa pulih dengan hujan, pulang tanya orang sehat. Stres, depresi, frustasi, di antara solusinya adalah mandi hujan. Dia tanya urun tu apa yang mana hujan? Anak miat yang mana ikut, tanya ikut, baik malam ada tempat tanya ganji. Yang pulih pegawai rumah anak ubung ikut. Asal hujan, mandi hujan. Karena memang berkah hujan itu. Tanya kan saya hujan, nah honda Honda lu punya kedai go boleh taat. Ya ada hujan. Dan tanya pujian ada bulu bajai. Kau ni jak menuah rumah. Mai rumah nak bajai lain. Nah ipat dua buah lemari. Apakah dengan tahu terus rumah? Kadang-kadang ni orang sebut, ada miat saya kau ujian ke buah. Masuk. Sakit kepala nanti. Mana sakit kepala mana ujian? Hana dalam sejarah sakit kepala mandi hujan kecuali 20 ujian mana ujian. Nyan kan melah ujian melang mon pi mati namanya. Mandi hujan barang 10 menit untuk mencerdaskannya. Anu tanya sini oleh wetnya ada kala ni ada tu dia anu amin ya. Nya saya baca kan ujian kamu no. Tidak siap dengan antibodi tubuhnya. Anak siap. Baca-baca kau. Bahkan dalam teori ni ya, teori psikologi, meskipun tidak ada hujan, dibuat hujan buatan supaya manusia ini bisa terapi. Maka salah satu terapi namanya terapi mandi. Maka mana kan cok yang kulah menoti aja tu ulah kan. Kalau mau terapi mandi ada caranya. Di antara cara yang diajarkan oleh para pakar, ambil gayung, cok ia ke dalam kulah, kemudian bot setinggi tangan kita angkat, lalu play bacut-bacut, bepah atas ubun-ubun gedanya. Ci coba antu sehingga bunga. Karena memang mandi pagi itu sunat juga. Nyata ni cok, ni play ia ada ubun-ubun, nya langsung menor ni. Tu habah. Ci ceknya. Itu untuk melatih pernafasan, untuk melatih supaya kita ini stresnya hilang. Cok ia play pasti mana hangup tu. Itu diantara solusinya. Apalagi air hujan. Air itu belum kena seng, belum kena ubung rumah tanya, belum kena najis-najis, belum kena kotoran-kotoran. Kalau air sumur sudah bercampur nah merkuri bacui dalam. Kemudian ada amdal, kadang-kadang ada perusahaan kiri kanan ia kuning, lian tabor ka bening. Padahal pun ia kuning, lian ditabor jadi bening airnya. Yang bunuh dari langit ia hujan, maka dalam fikih air hujan salah satu daripada namanya air mutlak, suci, menyucikan. Dan kadang air hujan itu memang air pertama disebut dalam fikih sebagai air mutlak. Nyan dengan iya nyan payah mana. Cuman nyokon ceramah untuk you mana. Tapi dan yang pegah bunuh bahawa pada saat hujan itu, di antara tempat mustajabah doa. Getuang doa oleh Allah. Kapan lagi? Ketika perang sedang berkecamuk, di masa konflik awalnya. Nyan doa getuang oleh Allah mustajabah doa. Maknanya kah nale konflik, kah nale mustajabah. Dan berdoa benalah. Nyan ke ururung tim, kadang metanya pada tim. Artinya pada saat perang sedang berkecamuk, pada saat itu mustajabah doa. Atau sedang wabah, yang tengah wabah corona, berdoa kepada Allah di tengah wabah, mustajabah doa. Itu namanya al-ahwal asy-syarifah. Kemudian kapan lagi? Dikala sujud dalam salat, mustajabah doa, al-ahwal asy-syarifah. Maka para ulama berbeda pendapat mana yang lebih utama di dalam salat, qiyam atau sujud. Mana yang lebih utama di dalam salat, qiyam yang lama atau sujud yang lama, berdiri yang lama atau sujud yang lama. Para ulama kita berbeda pendapat.
Ada yang menyatakan qiyam yang lama lebih afdal daripada sujud yang lama. Ini kata Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada para ulama sebagian juga menyatakan lebih afdal sujud yang lama daripada berdiri yang lama. Sehingga Imam At-Tirmidzi sampai menyatakan, kalau kalian salat di malam hari, berdirilah yang lama. Kalau salat di siang hari, sujudlah yang lama. Kedua kelompok ini punya dalil, hadirin yang berbahagia, yang menyatakan qiyam yang lama, berdiri yang lama lebih utama daripada sujud yang lama, berdalil pada hadis Nabi, afdalus salah tulul qunut, sebaik-baik salat yang paling lama berdirinya. Alasan kedua, karena pada saat berdiri yang kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan ayat-ayat. Sedangkan pada saat sujud yang kita baca tasbih, yang kita baca zikir. Seutama-utama zikir Al-Quran. Membaca Al-Quran lebih afdal daripada membaca tasbih tadi itu. Maka qiyam yang lama lebih utama daripada sujud yang lama. Tapi ada para ulama yang menyatakan bahwa sujud yang lama lebih utama daripada qiyam yang lama. Berdalil dengan hadis Nabi, aqrabu ma yakunul abdu baina rabbahu wa huwa sajidun. Tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya pada saat sujudnya. Yang kedua, pada saat sujud adalah posisi paling hina kita di hadapan Allah. Kepala yang kita muliakan, kepala yang tak pakai peci lagi rupa supaya lagak bupah untuk menjaga yang kita muliakan oleh menyayak tapek-tapek lengan oleh katanya bengeh tu. Tapi pada saat sujud, posisi kepala yang kita muliakan lebih rendah daripada kubul dan dubur kita. Posisi paling hina, dan kita menghinakan diri pada saat itu di hadapan Allah. Maka kata para ulama, fa ammar ruku', tatkala kalian ruku' fa'adhimu fihi rabb, agungkan Tuhanmu. Wa ammas sujud, tatkala kalian sujud fajtahidu fihi doa, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Hadirin yang dimuliakan Allah, berapa lama Rasulullah sujud? Lamanya Rasulullah sujud sama seperti lamanya Rasulullah ruku'. Lamanya Rasulullah ruku' sama seperti lamanya Rasulullah berdiri. Berapa lama Rasulullah berdiri? Qaribun min qiraati suratul Baqarah wa Ali Imran wan Nisa. Lamanya Rasulullah berdiri di dalam salat sekira-kira kita habis membaca Al-Quran, surah Al-Baqarah sampai selesai, lanjut Ali Imran sampai selesai, lanjut An-Nisa sampai selesai, balu ruku Allahu Akbar. Yang ke dinan trep gedang, man ke ruku en hatrep, yang ke en hanjit, man sujud en hatrep, en hanjit. Yan Rasulullah ruku', Rasulullah sujud, lama trep sujud. Ai danyo kan ni tunggu imam baru le wa tiga baru kun sabih subhana rabbiyal a'la kai tunggu dua go le makmum likut. Puah nak bedah-bedah ku imamnya. Maka semayang tu megara-gara di danyo. Megara-gara. Salat berjamaah konsepnya takhfif, diringankan. Salat sendirian sunatnya, konsepnya tatwil, dipanjangkan. Maka kami tak sembahyang sunat tiraunya berpanjang-panjang. Sembahyang wajib baru kepoet-poet pendek-pendek karena ada kebutuhan makmum di belakang. Tapi kalau bangun sepertiga malam berpanjang-panjang. Disunnahkan panjang-panjang, lama-lama. Ini tengokkan sembahyang berjamaah baru trep-trep, sembahyang tirau 2 minit kali. Kulhu bagi 2. Mamanya kuluhu bagi 2, bagi pancara tengok. Padahal ia sedang menghadap, sedang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau ingin berbicara dengan Allah, salatlah, berdoalah. Kalau Allah ingin berbicara kepadamu, bacalah Al-Quran.
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dikala sujud. Man pun dah baca man 800. Imam Nawawi pertama, bacalah yang kita baca. Pun dah baca Subhana rabbiyal a'la. Baca jum 2000 haga. Atau 2000 haga. Atau 7000 haga. Ya nak budak-budak le. Budak le gop. Iba je pun nak kasrem. Gam ninggai. Atau membaca doa-doa yang lain. Lebih afdal kata Imam Nawawi doa-doa bil ma'thur, doa-doa yang ada dalilnya. Kan doa-doa ada bergerak ada lebih utama. Doa-doa yang ada dalam Al-Quran, misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah, atau doa-doa yang lain yang ada dalam Al-Quran, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, dan seterusnya doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Baca surah akhir surah Al-Baqarah nya ke doa mandum, akhir surah Ali Imran nya ke doa mandum, atau doa-doa yang ada dalam hadis Nabi SAW yang disebut dengan doa bil ma'thur. Doa-doa yang ada itu lebih utama kata Imam Nawawi. Artinya ibadah kita menjadi penting agar doa kita mustajabah. Kemudian yang ketiga, kalau mau doa kita mustajabah di hadapan Allah, maka di antara adab yang lain adalah istiqbalul qiblah, menghadap kiblat tatkala berdoa. Wa rafa'al yadaini, mengangkat kedua tangan. Wa yamsahu bihima wajhahu fi akhirih, mengusap kedua wajahnya di akhir doanya. Berarti berjarau kata Imam Ghazali itu bagian daripada adab kita berdoa. Istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Wa rafa'al yadaini, mengangkat kedua tangan. Dan betul ibut biar ada apa berdoa. Jarau tak ada berdoa biar ada apa ada berdoa, mi ada apa ada berdoanya lagi takun ba Allah, ya Allah nabi dekat ketan. Baik lagi kan. Berseriulah berdoa. Mengangkat kedua tangan, mengusap kedua wajah di akhir doa kita, supaya doa kita benar-benar khusyuk. Karena di antara adab yang lain khusyuk wa khufyah wa ruhbah. Khusyuk, tenang. Tem berdoa, punya tunggu imam berdoa ke. Nya tanya lagi tak berdoa kerah dia ikut. Artinya kan lagi tak baca kerah, memang baca tunggu imam. Baik tanya dan tunggu imam baca doa, tanya bot jarah tagai mata. Oh lain kerah tak kalan cicak-cicak kerah. Ada tak kalan merek je kerong kerah puah dimor, tak kalan dia mangga. Nyan tak kalan. Padahal Pak Imam berdoa, kita mengangkat tangan di belakang, cuma kebaca ganyan, maka tanya mudah dengar. Tak dengar doanya lagi-lagi tak baca kerah tu. Cuma ikan katanya kadang-kadang kau lagi yang teguh. Hanam dah depu apa yang baca yang gue imam. Amin najui dan likoi deh. Maka di antara kata Imam Nawawi dia menukil sebuah hadis, di antara imam pengkhianat itu rupanya naci imam pengkhianat belum baca hadis. Imam pengkhianat itu adalah imam bila ia berdoa bersama jamaah, dia tidak mengikutkan jamaah dalam doanya. Hendak pakai kalimat-kalimat jamak, doa bersama-sama kayak Rabbighfirli warhamni, atau Rabbighfirli Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Guimum tanya likut amin. Nyan taket ayo. Ikatnya dengan doa, ya Allah ampun dosa mak, dosa lung, dosa maklum, dosa ayah lung, dosa wa ilikut hanapa ya Allah. Tak jawab bidanya amin. Maka ji berdoa ji hanya mengom-ngom ni. Punya berdoa hanya mengom-ngom, urung baca doa hanya takin. Kena dia lendong mana? Hanya mengom-ngom pun je. Hana ada depui tanya punya betul dah aminkan, hana betul pun aminkan. Lagi tanya berdoa ke rumah tiga-tiga kadang-kadang dah sembahyang maghrib di rumah. Watai ni raya dah baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Raya dia, tapi ya Allah dah sikit kamu. Ya Allah, mi rumah sabah tu. Nyatanya kau but. Kalau kau perumah sabah tu kau but di perumah kerana hana tahu dengan hana ada dengan amin digot kam labu kannya digot. Nyan menalah kira-kira. Ji berjalah berdoa. Bentuk daripada kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rugilah manusia
yang hidupnya tak pernah ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkhusyuk, bertenang tatkala kita angkat tangan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik lalai dengan celeng kau tak impak. Ela dong tre burung kadang-kadang truk kau tak impak iku ke. Amin. Kata kau tak impaknya kalau langnya nyantrek bakalan-kalan kena. Doa baca aju. Tambung lah kan. Pagi hana jadi, pagi hana ke bapeng. Kerja aku dalam. Ya menan jarang. Kamu khusyuk bertenang. Lalu kita mengatakan enggak pernah doa mustajabah. Gimana cara mustajabah? Kadang-kadang kita enggak khusyuk dalam berdoa. Kamu doa adanya membangun di dalam ke. Urung melakai yang kiban cara ulum melakai padanya kan lagi mi bersih gede walaupun tak lakai balik lagi serigala aku bukan raw aku. Tapi udah lakai luar biasa, mengeluh luar biasa. Mengenlah kira-kira di antara kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala khusyuk serius. Bukti bahawa yang sedang kita minta adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai penutup anak kami wate. Imam Ghazali berkata, jika ada orang bertanya, mami hana kagak hana. Jika ada orang bertanya, apa manfaatnya doa? Padahal kan Allah sudah mentakdirkan sesuatu. Allah sudah mengqadakan sesuatu, sudah menakdirkan sesuatu, maka puji kamu doa. Kata Imam Ghazali, di antara takdir Allah, di antara ketetapan Allah adalah Allah menolak bala, Allah menghilangkan bala dengan doa. Allah menghilangkan bala dengan doa. Yang takdir sih di antara takdir, kata Imam Ghazali. Maka bila ada orang bertanya apa manfaatnya berdoa, ada manfaatnya. Karena di antara takdir Allah adalah Allah menghilangkan bala dengan doa-doa kita. Allah menghilangkan malapetaka dengan doa-doa kita. Perbanyaklah doa. Apalagi kita baru saja memperingati musibah gempa bumi dan tsunami. Yang kedua, kita patut berdoa kepada Allah karena kita berada di akhir tahun. Kemudian kita patut berdoa karena memang bangsa kita hari ini sedang butuh dengan doa-doa kita. Dari sisi kesehatan kita sedang bermasalah, dari sisi politik kita sedang bermasalah, dari berbagai aspek kehidupan kebangsaan kita butuh uluran tangan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri ini diurus oleh orang-orang yang benar, oleh orang-orang yang taat kepada Allah, bukan orang-orang yang benci dengan Islam. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.